Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tantan Oktar Afif dan ini partner saya. Ridho Randa Putra. Saya dengan NIM 4003052 3650148. Dan saya dengan NIM 40030523650174174. Kami dari Gedung 2 Angkatan 2023 ingin mempresentasikan tugas pengganti UAS struktur bangunan tahan gempa. 30 MPa. 10. Lalu untuk mutu bajanya di sini 240 MPa dan keterangan lainnya sebagai berikut. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk data bangunan di sini tinggi bangunnya 20 meter, tinggi tiap lantainya yaitu lantai 1 5 meter, lantai 2 hingga 5 yaitu 3,75 meter. Lalu untuk dimensi struktur kolomnya yaitu kolomnya itu 60 kali 60 cm, lalu untuk dimensi struktur baloknya yaitu 30 kali 60 cm, lalu untuk pelat lantainya 12 cm, empat atap 10 cm, material yang digunakan yaitu untuk beton usia 30 MPa dan baja tulangannya sebagai berikut, lalu menurut elastisitasnya yaitu 200.000 MPa, lalu untuk berat jenis bajanya yaitu 7850 kg per meter kubik. Lalu untuk sementara sini kita bisa pilih file lalu modeling. Lalu di sini kita tadi seperti yang kita tahu kita menggunakan gedung 5 lantai ya, karena di sini adalah bangunan kita kan yang kita akan uji adalah bangunan 3D frames. Jadi di sini kita pilih 3D frames di modeling. Lalu untuk number of stairs-nya di sini sesuai lantai itu 5 lantai. Lalu number base X-nya yaitu kita isi 5 sesuai benangnya itu number of X-nya kita isi 3. Lalu untuk story height-nya di sini kita menggunakan width X-nya sudah sesuai 6, yaitu untuk width Y-nya di sini kita ganti 5. Untuk story height-nya di sini kita ganti menjadi 4,5 karena untuk setinggi 5 ya, lantai 1 dari lantai 1 ke lantai 2 ganti 5. Lalu untuk edit grids-nya membantu untuk membuat satu bangunan sesuai dengan syarat yang kita inginkan seperti itu. Untuk yang lihat data di sini, X data dan Y data tidak ada perubahan. Untuk setnya di sini kita untuk set data kita sini hapus sesuaikan set 1 dan set 2. Lalu untuk sesuai datanya di sini untuk set 3 nya di sini bisa isi 8,75. Lalu sebagai berikut ke bawahnya seperti itu. Seterusnya untuk Z bawahnya di sini Z4, lalu di sini ada Z5, Z6. Nah, pas sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu setelah itu kita oke, lalu kita oke dan muncullah gambar dari visualisasi 3D model yang telah kita rancang tadi, bentuknya seperti ini. Lalu untuk kita menggunakan frame atau penampang yaitu dari SAP, yaitu pertama FSLC1. FSLC1 ini tidak memiliki berat ataupun hal berat dengan kapasitas tertentu, maka kita harus ganti di sini dengan modeling yang akan kita masukkan seperti itu. Pas masuknya kita akan fokus ke penampang seperti itu. Lalu untuk hanya kita lihat di sini untuk pondasinya di sini masih menggunakan pondasi tumpuan, di mana seharusnya untuk pondasi harusnya menggunakan pondasi jepit karena sifatnya memang sesuai dengan realitanya, yaitu sifatnya menjepit dari tank sendiri hingga ke atas itu. Oke, seperti ini tumbuhan menjadi pondasi jepit, lalu selesai join, lalu di sini tambah menjadi jepit. Material, lalu di sini menggunakan user, lalu di sini concrete. Oke.
Lalu di sini kita gunakan material bangunan displaynya yaitu FC30 MBA tadi sesuai data kita. Material type-nya sudah konkret, lalu untuk weight per unit volume di sini 23,5631. Oke. Di sini sudah ganti menjadi satuannya kita gunakan GF MC. Lalu untuk itu kita ganti menjadi 2400 saja. Lalu untuk modulus elastisitasnya ganti 200.000 tadi. Lalu kita enter untuk menentukan hasilnya. Lalu kita gunakan untuk menghitung analisa. Yaitu untuk selanjutnya di sini kita di sini illegal value berarti kita harus ganti lagi untuk menyesuaikan lagi seperti itu. Di sini oke, kita enter, lalu selanjutnya kita cek dulu. Nah, lalu untuk specify concrete compressive strength-nya jadi di sini kita ganti jadi 30. Lalu setelah dirasa semuanya sudah sesuai, sebentar kita cek dulu. Oke, lagi MC. Setelah dirasa semuanya sudah selesai, ini bisa kita FC, kita bisa oke. Lalu saatnya kita akan mendeskripsikan tentang material yang akan kita gunakan dan sifatnya adalah di sini masih menggunakan user agar lebih mudah untuk menyesuaikan. Lalu di sini lebar material type-nya. Lalu di sini kita ganti kolom. Ganti BJTD 40, unik pasar jenis 850. Lalu di sini weight per unitnya lalu itu 7850 tadi ya. Ini kita menjadikan milimeter Celsius. Masih menjadi 200.000. Setelah itu kita ganti FY dan FU ya. Pertanyaannya di sini sesuai data ya. Oke, sebagai berikut. Ini di sini 400 dan FU-nya di sini adalah 670. Lalu untuk RWA-nya di sini 400, lalu untuk FU-nya yaitu 570. Nah, setelah itu lalu kita oke. Lalu untuk BCTD 40 add copy material. Lalu di sini untuk keterangannya kita ganti BJTPE 24. Lalu di mana masa jenisnya itu adalah 860. Lalu untuk kemampuan F-nya di sini menyesuaikan. Kita cek dulu. Oke, di sini 250 dan FU-nya yaitu 390. Oke, di sini kita ganti 240. Untuk FU-nya di sini 390. Untuk FE-nya di sini 240, lalu FUE-nya 390. Oke, di sini kita sesuaikan lagi. Oke, sudah sesuai. Ini kita akan kita pastikan lagi terkait kesesuaiannya. Setelah oke. Sini terdapat 3 jenis material yang bisa kita gunakan yaitu batuan F aksen C. Lalu di sini ada BTG40 dan oke, kita bisa oke. Ya, kita bisa define materials, section properties atau frame section.
Lalu di sini lalu kita add new property. Lalu untuk kita pilih create, dan untuk session name-nya di sini kolom 50 kali 50 kali 60. Kita ganti 0,6. Lalu untuk stage 2 nya itu 0,6 juga. Di sini selanjutnya untuk materialnya FC30 MPa. Lalu untuk session properties-nya di sini kita ubah modify, oke, semuanya satu. Untuk original constantnya di sini kita 0,25. Lalu untuk momen of inersianya about axis itu 0,7, 0,7 juga. Lalu kita oke. Lalu untuk concrete di sini oke, BJTD 40 kita menjadi BJTD 24. Lalu kita oke. Di sini lalu selanjutnya adalah oke, dirasa sudah sesuai, lalu kita oke. Lalu selanjutnya untuk kolom 60 kali 60 di sini add copy. Lalu di sini session name-nya kita ubah menjadi balok. Yaitu tadi 30 kali 60 kali 60. Oke, set modify di sini 0,35, lalu di sini 0,7 kita ganti 0,35 juga. Oke, lalu congrade-nya di sini kita belanja di bin. Topnya 0,05, lalu bottomnya 0,05 juga. Oke, setelah itu untuk T3-nya di sini 0,3, T2-nya juga 0,6. Lalu kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Lalu misalnya kita find dan cek properties, langsung transaction. Di sini kita add new property. Dan add new section. Lalu di sini section name-nya di sini ada 4, 21, maaf 12. Di sini membernya 12, lalu landing-nya 12 juga. Lalu untuk material name-nya di sini FC30 MPa. Lalu set time dependent properties device-nya di sini. Lalu kita butuh di dalam 25. Juga 25 lagi, 25 lagi, 25. Kita oke, lalu modify. Setelah itu kita oke. Lalu kita add copy of section. Di sini section name-nya kita ubah menjadi plat 10
dengan membrannya 0,1 dan bending 0,1 juga. Lalu kita oke, lalu sudah terdapat jenis plat di sini, lalu kita oke lagi. Nah, satu di sini bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Lalu kita ubah aksinya di sini seperti ini. Oke. Lalu untuk ini kita lihat. Aksinya juga seperti ini. Kita lihat di sini dulu. Di sini misalnya kita lalu hanya kita untuk kita select dulu, kita lihat dulu nasionalnya, lalu setelah itu kita select semuanya masing-masing kolom, lalu kita lihat view di sini. Oke, lalu kita select kolomnya juga bagian sebelah-sebelahnya. Untuk type section, lalu di sini menjadi kolom 60x60, lalu kita klik OK. Lalu kita lihat dulu. Nah, di sini udah muncul untuk data-data kolomnya di sini. Kita putar lagi di sini FSEC1, lalu oke, kita geser. Masih sudah terangnya sudah terdapat sekarang kolom 60x60. Lalu untuk hanya kita select untuk masing-masing baloknya, balok satu platnya. Lalu setelah kita select semua, kita geser untuk select lagi, untuk memblok lagi. Tambah jadi FSC1. Nah, sudah di sini. Lalu oke, di sini sudah pastikan sudah terselect semua ya. Lalu untuk frame action, kolom berubah menjadi balok 30x60, lalu di apply. Oke, kita geser bisa dulu. Kita pastikan di sini semuanya sudah sesuai keterangan baku 30x60. Oke. Oke, selanjutnya kita cek dulu. Kita show itu, lalu selanjutnya kita cek di sini. Kita cek dulu.
Oke, geser ke lantai bawah, ya ke dasar. Lalu ini paling akhir. Setelah itu kita akan pilih menggunakan plat 10. Kita blok atau select semuanya. Di sini bagian yang paling atas dulu ya. Oke, di sini platnya plat 12 dan sebagainya. Lalu di sini kita pastikan lagi. Oke, di sini untuk plat 10. Lalu ke bawahnya lagi di sini kita menggunakan plat 12. Ke bawah lagi kita select lagi di sini, select lagi plat 12 semua ya, ke bawah. Oke. Untuk yang lantai dasar di sini, untuk bagian atasnya di sini kita sesuai ya, yaitu menggunakan plat 12. Untuk display di sini kita extrude dulu, lalu section, lalu apply to all window. Nah, di sini sudah muncul ya untuk dari 3D-nya. Lalu di sini kita putar-putar dulu. Oke, lalu desain, lalu display di sini. Oke, kita pastikan ya di sini ya. Kita putar-putar dulu. Oke, di sini kita select semuanya. Assign frame. Frame. Lalu di sini automatic di sini kita ubah ke mesh up section, lalu kita play. Setelah itu kita oke. Lalu selanjutnya kita tentang di sini untuk view type-nya standar, lalu object, lalu apply to all window, apply. Kita oke. Yang bagian atas. Oke. Ya, lalu kita bagian atasnya lagi. Select property. Ya, lalu di sini kita menggunakan plat 12, kita select semuanya, lalu kita close, lalu assign, join, area section, lalu automatic, lalu auto mesh area. Di sini kita isi 10, lalu as from main, di sini kita isi 10 juga. Lalu kita oke. Ini kita 10 lagi, 10. Oke, di sini sudah sesuai untuk frame utamanya.
Untuk selanjutnya itu kita masukkan kebebanan, kita load patterns, masukin date, live, dan juga STL seperti beban dinding dan lain-lain. Itu juga ada beban dari gempanya tersebut, itu sesuai dengan data-data yang sudah dicari menggunakan RSA Cipta Karya. Semuanya disesuaikan sesuai dengan data dan perhitungan yang ada. Oke, ya seperti itu 1,1126 ya. Oke, semuanya sudah disesuaikan sesuai dengan data, kemudian di copy, ya disesuaikan dan diubah global Y direction karena dia itu untuk Y bukan
Mungkin sekian penjelasan dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.